Hidup bro, hidup bro, hidup bro, Sekundo. Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Merdeka! Di bidang perkebunan kelapa sawit sudah ada yang khusus mengatur itu. Seumpama ada yang bertentangan dengan undang-undang tenaga kerja dan undang-undang perlindungan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit sudah berlaku, mana yang diberlakukan? Ya undang-undang ini. Landasan yuridisnya, undang-undang lain boleh menjadi rujukan? Boleh. Prinsipnya nanti cukup kalau dia hanya dalam satu level, maka berlaku lex spesialis. Jadi mana yang lebih khusus itu yang berlaku, sekalipun berbeda-beda pengaturannya, tidak masalah. Kalau ini yang disetujui, sekalipun berbeda dari undang-undang tenaga kerja, tidak apa-apa. Karena levelnya sama. Kecuali yang kita mau rumuskan ini adalah PP, tidak boleh menyimpang dari yang lebih tinggi. Nah, kalau ini bahas seperti itu. Kalau yang lebih tinggi nanti ada lex superior, asas hukum yang menyatakan yang lebih rendah itu wajib tunduk pada yang lebih tinggi. Nah ini kebetulan rancangan undang-undang dihubungkan dengan undang-undang tenaga kerja, itu kedudukannya setara dalam hierarki. Jadi mana yang berlaku? Lex spesialisnya sama dengan undang-undang tipikor, dicari di undang-undang KUH pidana ada di situ korupsi. Tapi tipikor itu kekhususan lex spesialisnya. Maka kalau korupsi masuk kategori korupsi berlaku undang-undang tipikor, tidak KUH pidana karena ringan di situ. Sudah ada yang spesialis yang khusus mengatur itu. Sama dengan ini nanti. Di bidang perkebunan kelapa sawit sudah ada yang khusus mengatur itu. Seumpama ada yang bertentangan dengan undang-undang tenaga kerja dan undang-undang perlindungan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit sudah berlaku, mana yang diberlakukan? Ya undang-undang ini. Itu namanya lex spesialis. Ketentuan yang khusus mengesampingkan yang umum. Nah, karena kebetulan ini kita bahas adalah undang-undang. Kecuali perda. Kalau perda yang kita bahas ini tidak ada cerita, jangan menyimpang dari yang lebih tinggi. Kita tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tenaga kerja. Nah, salah satu enaknya, makanya di Dewan itu lebih sering merumuskan dan seperti itu. Salah satu enaknya di situ. Karena yang diproduksi mereka dalam bentuk regulasi kedudukannya setara dengan undang-undang yang sudah kebanyakan ada. Nah, jika ada yang bertentangan, tinggal memperlakukan ini karena yang baru tadi. Mana yang lebih baru? Katakan ini. Ada yang menjadi prioritasnya juga. Seumpama pun ditemukan dalam konsep yang sama tanpa spesialisnya, mana yang berlaku? Yang baru. Jadi kalau misalnya ini nanti bukan di di superior, ini nanti di posteriori. Lex posteriori itu mana yang baru itu yang berlaku. Mana tahu ditemukan ada pengaturan yang sama. Jadi keterbaruannya itu mengesampingkan yang lama. Di mana tahu misalnya ada yang berkaitan dengan ini, tapi memang yakinlah Bapak Ibu pasti dibahas juga itu nanti di Dewan. Kalau seumpama terlalu jauh, katakanlah kita menyimpang dari yang sudah ada, itu pasti dipotong di sana. Makanya nanti ada DIP dan inventarisasi masalah, di situ nanti akan terjutkan. Cuman sebagai tawaran dari kita, saya pikir seperti yang saya contohkan tadi, kita mau ambil yang 100, misalnya, ibaratnya kita ini sedang meminta, tapi dikabulkan separuh, sudah bagus. Makanya ibaratnya kalau mau menawar, karena ini dari kita langsung, yang bergerak, ya nggak apa-apa, agak lebih tinggi sedikit. Karena tahu juga nanti pasti ada penurunan derajat, penurunan pemotongan pasalnya, pemangkasan ketentuan yang ada pasti ada. Dan mungkin bulat-bulat yang kita serahkan itu, tapi itu yang kita sebutkan tadi juga. Yang penting kita awal, jangan sampai justru semua direduksi apa yang sudah kita perjuangkan. Ya, masih batas-batas toleransi yang dikurangi mungkin kita bisa terima. Tapi itu, yang sosiologis tadi itu sangat bagus ya, dan itu memang harus. Dan biasanya nanti Bapak Ibu bisa lihat paling banyak biasanya narasinya itu di sosiologis karena data bisa banyak. Yuridis kita
masih terbatas karena bicara hukumnya. Tapi kalau sosiologisnya karena bicara fakta, nanti narasi di naskah akademik biasanya juga banyak itu, khusus di landasan sosiologis, karena banyak referensi yang bisa dipakai, termasuk data-data lapangan yang juga diperoleh secara valid, baik dari organisasi buruh juga bisa, sepanjang itu valid dan diakui, termasuk hasil wawancara itu juga bisa. Jadi misalnya kita wawancara beberapa orang, sepanjang itu adalah mereka-mereka yang berada di lapangan, itu menjadi landasan sosiologis. Dasar pemikiran. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia antara lain membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Di sisi lain, setiap warga negara mendapatkan jaminan dalam konstitusi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sektor perkebunan kelapa sawit telah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan sektor perkebunan kelapa sawit belum diimbangi dengan perlindungan yang ideal terhadap pekerja perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit. Data Kementerian Pertanian tahun 2018 menunjukkan Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia menjadi negara eksportir terbesar selain Malaysia, Thailand, Nigeria, Kolombia, dan Ekuador. Oleh karena itu, kelapa sawit memiliki peran penting sebagai sumber penghasil devisa maupun pajak yang besar bagi negara. Sawit menjadi industri paling produktif dalam memberikan devisa tertinggi bagi negara serta menjadi industri andalan dan berkontribusi besar bagi negara. Luas perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dari publikasi Desember 2019, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,32 juta hektar. Versi Sawit Watch 2018, luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 22,2 juta hektar. Kontribusi produsen kelapa sawit menurut provinsi. Kontribusi produsen kelapa sawit: Riau 22,4%, Kalimantan Tengah 12,12%, Sumatera Utara 12,2%, Sumatera Selatan 8,98%, Kalimantan Timur 7,53%. Penyerapan tenaga kerja. Sumber Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Perkebunan tahun 2019. Pekerja swasta nasional 4 juta jiwa, BUMN 321.000 jiwa, swasta asing 91.000. Data Bappenas tahun 2018, industri kelapa sawit mampu menyerap 16,2 juta orang tenaga kerja dengan rincian 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Data Gapki, dari aspek penyerapan tenaga kerja, diperkirakan 50 juta warga Indonesia, termasuk keluarga, bergantung pada industri sawit. Jumlah tersebut berasal dari penyerapan tenaga kerja 17 juta pekerja, baik langsung dan tidak langsung, mulai dari sektor hulu sampai hilir. Problematika faktual. Kontribusi hasil industri perkebunan sawit terhadap perekonomian Indonesia berbanding terbalik dengan kondisi tenaga kerja di perkebunan sawit. Banyak temuan yang membuktikan kesejahteraan buruh perkebunan sawit dari generasi ke generasi kurang bertambah baik. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja pada sektor perkebunan sawit menghasilkan angka cukup besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Kondisi ini diperparah lemahnya sistem pengawasan dari pemerintah dan ketiadaan regulasi, khusus yang mengatur hak-hak pekerja perkebunan di sektor kelapa sawit secara adil. Problematika regulasi. Terdapat beberapa regulasi yang berkaitan dengan pekerja sektor kelapa sawit, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, dari seluruh regulasi yang ada belum mampu menjawab dan memberikan perlindungan terhadap pekerja kelapa sawit secara optimal. Kondisi yang diharapkan: jaminan penghidupan, kesejahteraan dan pekerjaan yang layak bagi pekerja atau buruh, hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan antara pekerja, buruh dengan pengusaha, keberlanjutan usaha dan ramah ekosistem perkebunan kelapa sawit. Apa yang harus dilakukan? Menyatukan persepsi tentang urgensi perlindungan terhadap pekerja perkebunan kelapa sawit. Identifikasi seluruh problem yang dihadapi pekerja perkebunan kelapa sawit. Sosialisasikan ide dan gagasan pembentukan peraturan perlindungan pekerja perkebunan kelapa sawit. Mendorong eksekutif dan legislatif untuk segera menyikapi pembentukan undang-undang tentang perlindungan pekerja perkebunan kelapa sawit. Mengapa harus undang-undang? Lebih bersifat menyeluruh dan nasional, dampaknya lebih besar bagi peningkatan perlindungan buruh atau pekerja, mencakup seluruh aspek dan problem yang ada, keterwakilan aspirasi, keterlibatan peran serta seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. Landasan pembentukan undang-undang. Asas filosofis berkaitan dengan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas sosiologis berkaitan dengan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Asas sosiologis sangat terkait dengan fakta empiris, perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Asas yuridis berkaitan dengan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Materi muatan rancangan undang-undang. Jenis kegiatan mencakup kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Hubungan kerja mencakup perjanjian kerja termasuk sistem, mekanisme, dan hak serta kewajiban. Sistem perekrutan dan penempatan pekerja mencakup mekanisme perekrutan dan penempatan secara transparan. Sistem pengupahan mencakup komponen upah, penetapan, dan pembayarannya. Keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan mencakup tanggung jawab keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan beserta fasilitas pendukungnya. Hak berserikat mencakup kebebasan berserikat dan kewajiban pemenuhan atas pelaksanaan hak dimaksud. Perlindungan pekerja perempuan mencakup perlindungan khusus terhadap pekerja perempuan. Pemutusan hubungan kerja mencakup mekanisme alasan PHK dan jaminan pembayaran hak-haknya. Pengawasan ketenagakerjaan mencakup keterlibatan pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Ketentuan pidana mencakup sanksi atas setiap tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan penutup mencakup status ketentuan yang ada sebelumnya serta sejumlah keadaan transisi. Kewajiban penyusunan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dasar hukum. Pasal 19 ayat 3, Pasal 33 ayat 3, Pasal 43 ayat 3, dan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Pasal 22 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Saran: satukan persepsi lintas wilayah dan organisasi terkait pentingnya regulasi perlindungan pekerja perkebunan kelapa sawit. Perlu segera dituntaskan penyusunan naskah akademik dan penyempurnaan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja perkebunan kelapa sawit. Mendorong legislatif untuk mengagendakan rancangan undang-undang dimaksud masuk dalam daftar program legislasi nasional.